Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Kita masih punya kesempatan beberapa hari terakhir ini untuk memperoleh berbagai macam kebaikan, berbagai macam pahala ya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, dalam berita gembiranya ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau bersabda ya, untuk mengingatkan kembali karena masih insya Allah 3 hari lagi ini kita masih ada pada hari-hari yang terbaik sepanjang tahun. Jadi beliau menyatakan, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hazihil ayyam, yakni ayyamal ashar. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di sini amal soleh, aktivitas apa saja yang baik, yang mubah termasuk di dalamnya, selama titik tolaknya ikhlas, kemudian titik tujunya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan diaplikasikan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah termasuk amalan sholih yang dimaksud di dalam hadis ini atau yang dimaksud di dalam ajaran Islam. Jadi amal sholih yang kita lakukan pada hari-hari ini lebih besar pahalanya daripada yang kita lakukan di waktu-waktu kapanpun, termasuk di bulan Ramadan. Maka untuk itu selayaknya kita memperbanyak melakukan amal sholih semaksimal mungkin, seoptimal mungkin yang dapat kita lakukan. Apa saja nanti kita akan lihat kembali rinciannya. Sampai-sampai sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah. Artinya lebih baik daripada amalan-amalan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Kalau beliau bersabda, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi syai'in. Dikata beliau SAW, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwanya. Artinya dia berangkat sendiri ya. Ya karena kan jihad itu juga bisa dilakukan dengan memberikan pahala, dengan memberikan dana, dengan membantu para mujahid yang lainnya. Tapi ini enggak, dia berangkat sendiri. Ya, dia berangkat sendiri, jiwanya, hartanya, ya. Tapi apa yang terjadi? Falam yarji min zalika bi syai'in. Namun tidak ada yang kembali satupun, ya. Artinya hartanya juga habis, kemudian juga jiwanya juga, ya, dia meninggal di situ, dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah SAW, baru itu yang lebih baik, ya, lebih baik daripada amalan sholih di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, gitu kan. Jadi itu ya alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kehidupan, bukan saja nikmat kehidupan, tetapi juga kita masih diberikan kesempatan untuk hidup pada hari-hari yang terbaik atau 10 hari yang terbaik di sepanjang tahun. Dan insya Allah
kita juga akan memasuki hari-hari yang terbaik atau satu hari yang terbaik sepanjang tahun. Ya, di sini ada khilaf, ada yang mengatakan yaitu tanggal 9 Zulhijjah, saat para jamaah haji sedang wukuf di Arafah, yaitu insya Allah yang jatuh besok hari Senin. Ada juga yang mengatakan yaitu tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Ya. Nah, jadi ini adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan amalan solih. Ya, apa saja saya ingatkan kembali sebelum kita memasuki hari raya Idul Adha. Di antaranya disunahkan untuk memperbanyak puasa. Bahkan ada para ulama yang mengatakan boleh itu dari mulai tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah. Karena Nabi SAW mendorong kita untuk beramal solih. Ketika itu puasa adalah sebaik-baik amalan solih di dalam Islam. Ya, dalam sebuah hadis dari Humaidah bin Khalid dari istrinya, beberapa istri Nabi SAW mengatakan, karena Rasulullah SAW yasumu tis'adzil hijjah wa yauma asyura wa salas ayyamin min kulli syahr awwala min kulli syahrin awal isnin minas syahri wal khamis. Jadi dijelaskan oleh istri-istri Rasulullah SAW bahwa beliau SAW biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah. Kemudian pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Kemudian 3 hari setiap bulan, yaitu Ayyamul Bid. Di antara sahabat yang mempraktekkan puasa selama 9 hari awal Zulhijjah adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian ulama tabi'in yang lainnya terkemuka seperti Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, Ibnu Sirin, Qatadah ya rahimahumallahu ta'ala juga menyebutkan keutamaan beberapa puasa pada hari-hari tersebut. Ya, inilah yang menjadi pendapat mayoritas para ulama. Kemudian yang kedua, takbir dan zikir. Ya. Yang termasuk amalan soleh juga adalah bertakbir. Jadi kalau mau takbiran yang lama itu justru di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Ya, sebetulnya kalau kita kembali mengacu kepada sunnah Nabi SAW, takbiran di Idul Fitri itu yang yang muqayyad hanya dari mulai berangkat ke tempat sholat ya, sampai ditegakkan sholat Idul Fitri. Ya, sementara di bulan Zulhijjah ini yang termasuk amalan soleh adalah bertakbir, bertahlil, tasbih, tahmid, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak doa. Ya, apalagi sekarang kita sedang menghadapi berbagai macam problematika, berbagai macam permasalahan yang seolah-olah tidak ada solusinya, seolah-olah tidak ada ujungnya. Kita harus yakin bahwa doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Dan harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua doa. Sebagaimana janjinya dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, pasti aku akan mengabulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya realisasinya ada yang dikabulkan dengan segera sesuai dengan yang diminta, ada yang ditangguhkan sebagai deposit nanti di akhirat. Ya, makanya kan ada satu riwayat yang mengatakan nanti di akhirat itu ada orang yang sibuk menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bingung, ya Rob, ini apa yang saya terima gitu. Dia diberitahukan oleh malaikat bahwa ini adalah
balasan doa-doa yang dulu belum dikabulkan ketika kamu masih hidup. Sampai dia mengatakan, andaikan saya tahu, saya lebih memilih bahwa pengabulan doa ini adalah ketika sudah saya mati, ketika di akhirat. Karena sudah tidak lagi bisa beramal, sudah tidak bisa lagi berdoa, tinggal menerima, ya, menyempurnakan apa yang telah diamalkan di waktu hidup di dunia. Makanya di sini 10 hari yang terbaik ini juga perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sengaja segera mengangkat penyakit bagi saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong, ya, kaum muslimin, ya, yang sedang dizolimi oleh orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahannya, kemudian memberikan rezeki sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, tentu di sini ada penyebabnya, ya, agar kita diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, yaitu harus senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa orang yang beriman dan bertakwa, berbagai macam keberkahan akan Allah datangkan. Sesuai dengan janjinya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan dari bumi. Di ayat yang lain disebutkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan segala urusannya itu mudah. Jadi memperbanyak doa di saat-saat seperti ini mutlak dibutuhkan. Ya. Jadi tadi apa saja? Takbir, zikir, ya. Baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ya, kalau disatukan kita basahi lisan kita dengan tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kemudian juga disunahkan untuk mengeraskan suara ketika bertakbir di pasar, di jalan-jalan, masjid-masjid, tempat-tempat yang lainnya. Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan, wa qala Ibnu Abbas wadhkurullah fi ayyami ma'lumat ayyamul ashr wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yahrujani ila suq fi ayyamil ashri yukabbiran wa yukabbirun nas bitakbirihima wa kabbara Muhammad ibn Ali khalfana filah. Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhu berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan juga hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. Bahkan sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu mereka bertakbir, lantas manusia ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Jadi tidak apa-apa kita di jalan takbir. Bahkan di beberapa negara di Timur Tengah itu polisi, ya, dengan mobil patrolinya bertakbir. Kemudian ada yang bawa megapon ke pasar-pasar bertakbir.
di tempat rekreasi takbir, ya, agar digemakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun di sini tentu saja takbir itu ada dua macam, ada takbir yang mutlak tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu dan takbir yang muqayyad dikaitkan dengan waktu tertentu. Takbir yang dimaksudkan dalam penjelasan di atas adalah sifatnya mutlak, artinya tidak dikaitkan pada waktu dan tempat tertentu. Jadi boleh dilakukan di pasar, di masjid, di saat di perjalanan, ketika rekreasi. Takbir tersebut dilakukan dengan mengeraskan suara, khusus bagi laki-laki tentunya. Sedangkan ada juga takbir yang sifatnya muqayyad, artinya dikaitkan dengan waktu tertentu, yaitu dilakukan setelah sholat wajib berjamaah. Setelah sholat wajib, ya, takbiran juga. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Jadi ada takbir yang muqayyad, yang terikat. Ya. Bagi orang yang tidak berhaji dilakukan mulai dari sholat subuh pada hari Arafah, besok insya Allah tanggal 9 Zulhijjah, hingga waktu asar pada hari tasyrik yang terakhir, itu tanggal 13 Zulhijjah. Adapun bagi orang yang berhaji dimulai dari sholat duhur hari nahar 10 Zulhijjah hingga hari tasyrik yang terakhir. Ya, jadi tadi cara takbir itu Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Itu adalah lafaz takbir yang insya Allah paling arjah. Kemudian yang ketiga, menunaikan ibadah haji dan umrah. Yang paling afdal ditunaikan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah menunaikan haji ke Baitullah. Ya, tapi sayang, ya, kita karena di masa pandemi ini sudah 2 tahun kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kita berdoa mudah-mudahan, ya, di tahun-tahun yang akan datang Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat pandemi ini sehingga kita bisa lagi melakukan ibadah haji dan umroh, karena itu adalah ibadah yang sangat agung, puncak ibadah, klimaksnya ibadah setiap muslim, dan akan menghapus dosa-dosa di antara haji dan umroh tersebut, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Antara satu umrah dengan umrah yang lain akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya, dan haji mabrur itu tidak ada balasan yang optimal melainkan sorga. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, memperbanyak amalan soleh sebagaimana keutamaan hadis Ibnu Abbas yang tadi disebutkan. Amalan soleh apa saja? Ya, bisa amar ma'ruf, nahi munkar, bisa sedekah. Ya, sekarang ini masih banyak lembaga-lembaga pendidikan pesantren yang membutuhkan sarana dan prasarana. Masjid-masjid yang masih membutuhkan sarana dan prasarana. Ya, itu kesempatan, peluang. Ya, kalau kita lakukan, kita diberikan rezeki, jangan dilewatkan itu. Karena ini adalah kesempatan untuk beramal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Kemudian yang kelima adalah berkurban, ya, pada hari nahar, yaitu hari, ya kan ini di bulan Zulhijjah ini hari-harinya punya nama-nama khusus, ya, seperti tanggal 8 disebut hari Tarwiyah, tanggal 9 disebut hari Arafah, kemudian tanggal 10 disebut Yaumun Nahar, hari penyembelihan, kemudian tanggal 11, 12, 13 disebut Ayyamut Tasyrik. Nah, pada hari nahar tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik disunnahkan untuk berkurban, sebagaimana ini adalah meneladani sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Adapun tentang hukumnya, apakah itu sunnah muakkadah atau wajib,
para ulama ada khilaf. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Al Hakim rahimahumullahu taala memberikan ancaman kepada orang yang punya kemampuan kemudian tidak berkurban dengan sabdanya, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan untuk berkurban namun dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ya, jadi ini apa namanya? Artinya bahwa orang yang mampu tetapi tidak berkurban, amalannya akan sia-sia walaupun melaksanakan sholat Idul Adha dan sholat-sholat yang lainnya. Ya. Ini adalah menunjukkan bahwa betapa pentingnya berkurban bagi orang-orang yang punya kemampuan. Ya, jangan sampai umpamanya orang yang punya hobi mancing itu beli joran itu sampai belasan juta dibeli. Ya, orang yang suka nembak beli airgun, shotgun itu puluhan juta dia dibeli. Kemudian musim batu cincin, ya batu yang harganya jutaan juga dia beli. Ya, kemudian kita beli paket data saja setahun habis berapa gitu. Tapi ketika berkurban dia mengakui tidak sanggup. Gitu. Ya, itu kan ya Masya Allah keterlaluan. Ya, bahasa Jepangnya itu kachida. Keterlaluan. Nah, itu diantaranya yang kelima, amalan-amalan yang harus kita lakukan di 10 hari terbaik di bulan Dzulhijjah ini. Masih ada waktu insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada yang belum menentukan untuk berkurban pada tahun ini. Kemudian bertaubat. Termasuk yang ditekankan pula di awal Dzulhijjah adalah bertaubat dari berbagai macam dosa dan maksiat serta meninggalkan tindak kezaliman terhadap sesama. Ya, pada orang-orang yang diberikan amanah kekuasaan untuk segera bertobat, yaitu menegakkan keadilan. Nah, tobat di sini adalah artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa itu yang berkaitan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama syaratnya ada 3. Yang pertama adalah sadar, yang kedua menyesal, yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tapi kalau yang berkaitan dengan sesama manusia tambah satu lagi. Ya, minta maaf dulu kepada orang yang dizalimi, kembalikan dulu hak-hak orang yang dizalimi, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya keutamaan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini berlaku untuk amalan apa saja. Tidak terbatas pada amalan tertentu hingga amalan tersebut ya bisa berupa sholat, sedekah, tilawatul Quran, ya, kemudian juga membantu orang lain, kemudian juga memberikan semangat, memberikan targhib, memberikan stimulasi kepada ya saudara-saudara kita yang sedang stres sekarang ini. Ya, bagaimana tidak stres? Ya, karena banyak orang-orang yang punya keterbatasan untuk mendapatkan rezeki, sementara tanggungannya banyak. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengazab kita disebabkan dosa-dosa kita. Ya. Jadi artinya bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini sudah selayaknya setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan menyibukkan diri di hari-hari tersebut dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan amalan-amalan yang wajib dan yang sunnah,
dan juga menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Sebab tentu saja kemaksiatan yang dilakukan pada hari-hari ini juga akan mendapatkan balasan dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Ikhwati iman, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, berikut adalah apa saja pahala yang bisa kita raih ya pada hari raya Idul Adha. Ya, tentu kita harus kembali bagaimana cara melakukan aktivitas di hari raya Idul Adha sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ingatkan juga bahwa besok usahakan bagi yang tidak ada uzur untuk puasa. Ya paling tidak besok lah. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu tentang keutamaan saum pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, kata beliau, saum Asyura itu akan menghapus dosa setahun yang lalu. Tapi ketika ditanya tentang saum hari Arafah, pada hari umat Islam sedang wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, beliau mengatakan akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik yang harus kita manfaatkan. Ya, makanya ya alhamdulillah kesadaran ini juga sudah banyak muncul. Ya. Saya beberapa hari terakhir ini banyak menerima tawaran-tawaran, Ustadz, siapa yang membutuhkan untuk hidangan iftar buka untuk puasa tanggal 9 Zulhijjah, karena menyadari bahwa barang siapa yang menyediakan hidangan bagi orang-orang yang berpuasa, dia akan memperoleh pahala sebagaimana yang diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa tersebut tanpa sedikit pun dikurangi. Ya alhamdulillah yang sempat saya salurkan ke beberapa lembaga, ke beberapa pesantren ya di sekitar Jabodetabek, di Jawa Barat. Ya. Alhamdulillah walaupun ada sebagian yang terlambat gitu. Mungkin hari ini juga masih ada beberapa WhatsApp yang masih menawarkan. Alhamdulillah itu kesadaran yang semakin diyakini oleh para muhsinin. Ini kesempatan untuk melakukan amalan solih di hari-hari yang terbaik. Kemudian tentu saja pada tanggal 10 disyariatkan untuk sholat id, yaitu Idul Adha. Nah, sementara hukum sholat id itu sendiri, apakah itu wajib atau wajib ain, wajib atau fardu kifayah atau sunnah muakkadah, ini di kalangan para ulama ada khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ya. Ada yang mengatakan bahwa sholat Idul Adha, Idul Fitri itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan mukim. Nah, ini yang punya keyakinan bahwa sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu wajib. Di antaranya adalah berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, amarona, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an nahruja fil aidaini al awatiqa wa dawatil huzur wa amarul khuyyada an ya'tazilna musallal muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami pada hari sholat id, itu Idul Fitri, Idul Adha, agar mengeluarkan para gadis pingitan ya, yang baru beranjak dewasa, dan wanita-wanita yang dipingit ya, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid
untuk menjauhi tempat sholat. Itu diantaranya dan diantara alasan wajibnya sholat Id dikemukakan juga oleh para ulama yang lainnya. Diantaranya adalah Rasulullah SAW terus-menerus melakukannya. Yang kedua, Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk keluar rumah untuk menunaikan sholat Id. Perintah untuk keluar sholat menunjukkan perintah untuk melaksanakan sholat Id itu sendiri bagi orang yang tidak ada uzur. Di sini dikatakan wajib karena keluar rumah merupakan wasilah jalan menuju sholat. Jika wasilah saja diwajibkan, maka tujuannya yaitu sholat otomatis menjadi wajib juga. Jadi itu diantaranya alasan yang mengatakan wajib ya. Kemudian ada perintah dalam Al-Quran yang menunjukkan wajibnya sholat Id, yaitu fasholli lirabbika wanhar. Dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Ya, an-nahar. Maksud ayat ini adalah perintah untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Yang keempat, sholat Jumat menjadi gugur bagi orang yang telah melaksanakan sholat Id jika kedua sholat tersebut bertemu pada hari Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Padahal sesuatu yang wajib hanya boleh digugurkan dengan yang wajib pula. Jika sholat Jumat itu wajib, demikian halnya dengan sholat Id. Demikian penjelasan dari sementara para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, pendapat yang mengatakan bahwa hukum sholat Id itu adalah wajib bagi setiap muslim lebih kuat daripada yang menyatakan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah satu kewajiban yang bisa didelegasikan. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hukum sholat Id adalah sunnah, dianjurkan, bukan wajib, ini adalah pendapat yang lemah kata beliau, karena Nabi SAW sendiri memerintahkan untuk melakukan sholat Id, lalu beliau sendiri dan para khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, begitu pula kaum muslimin setelah mereka terus-menerus melakukan sholat Id dan tidak dikenal sama sekali kalau ada di satu negeri Islam ada yang meninggalkan sholat Id. Sholat Id adalah salah satu syiar Islam yang terbesar. Nabi SAW memberi keringanan bagi wanita untuk meninggalkan sholat Id. Lantas bagaimana lagi dengan kaum pria? Jadi wanita yang haid saja disuruh keluar. Ya, makanya di masa pandemi ini ada yang mengatakan tidak boleh dilakukan di masjid dan di lapangan. Ya, artinya itu sudah menghilangkan syiar daripada sholat Id itu sendiri gitu kan. Semoga Allah SWT memberikan solusi yang terbaik kepada kita. Kemudian kapan waktu pelaksanaan sholat Id? Menurut mayoritas para ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali rahimahumullah ta'ala, waktu sholat Id dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu zawal, matahari bergeser ke barat. Jadi sampai waktu duhur. Cuman secara teknis biasanya sholat Idul Adha itu lebih pagi ya, karena setelah sholat itu ada aktivitas yang lain, yaitu menyembelih kurban. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan Nabi SAW biasa mengakhirkan sholat Idul Fitri ya, karena mungkin masih sibuk, diantaranya hikmahnya membagikan zakatul fitri dan mempercepat pelaksanaan sholat Idul Adha. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang sangat dikenal ta'asi ya, mencontoh ajaran Nabi SAW, tidaklah keluar menuju lapangan kecuali hingga matahari meninggi. Kemudian mengapa sholat Idul Adha dikerjakan lebih awal? Agar orang-orang dapat segera menyembelih kurbannya, sedangkan sholat Idul Fitri agak diundur, bertujuan agar muslimin masih punya kesempatan untuk menunaikan zakat fitri. Itu diantara hikmahnya. Kemudian tempat pelaksanaan sholat Id lebih utama afdol dilakukan di tanah lapang, kecuali jika ada uzur seperti hujan. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, karena Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Rasulullah SAW biasa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju musalla, itu artinya tanah lapang.
Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri di atas adalah dalil bagi orang yang menganjurkan bahwa sholat id sebaiknya dilakukan di tanah lapang, dan ini lebih afdol, ya, afdol, lebih utama daripada melakukan di masjid. Inilah yang dipraktekkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri. Adapun penduduk Makkah khusus ini, maka sejak masa silam sampai sekarang mereka melakukan sholat id di Masjidil Haram ini secara khusus, ya. Nah, sedikit lagi tuntunan ketika keluar hendak melakukan sholat id. Ini juga ladang untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ya, dianjurkan untuk mandi sebelum berangkat sholat. Ibnu Qayyim mengatakan terdapat riwayat yang sahih yang menceritakan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang dikenal sangat setia mencontoh ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa mandi pada hari Id sebelum berangkat sholat Id. Ya, ini kalau memungkinkan, ya. Kalau tidak, ya apa boleh buat. Ya, contoh seperti kalau kita mau sholat di Masjidil Haram, itu kalau mandi dulu setelah subuh insya Allah nggak kebagian tempat itu. Ya, karena radius sekian kilometer itu sudah penuh dengan jamaah. Yang kedua, berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Ya, Ibnu Qayyim juga mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa keluar sholat Idul Fitri, Idul Adha dengan pakaian yang terbaik. Bukan beli pakaian yang baru, yang dianggap yang paling baik lah, gacoannya lah gitu. Yang ketiga, disunahkan makan sebelum keluar untuk sholat Idul Fitri dan tidak makan dulu untuk sholat Idul Adha. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kula yaumal adha hatta yarji'a fayakula min udhiyatihi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa berangkat salat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu, sedangkan pada hari raya Idul Adha beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari salat Id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Ya, kalau di kita baru selesai motong kurban itu duhur gitu. Kemudian apa hikmah dianjurkan makan sebelum berangkat Idul Fitri? Pertama adalah agar tidak disangka bahwa hari tersebut masih hari berpuasa. Makanya disebutkan Idul Fitri, kembali berbuka. Sedangkan untuk sholat Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu agar daging kurban bisa segera disembeli dan dinikmati setelah sholat Id. Yang keempat, bertakbir ketika keluar hendak sholat Id. Jangan lupa takbiran gitu kan. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, kana sallallahu alaihi wasallam yahruju yaumal fitri yukabbir hatta ya'tiyal musalla hatta yaqdiya salata fa idza qada salata qata'a takbir. Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri, lantas beliau bertakbir sampai di lapangan. Dan sampai sholat hendak dilaksanakan, ketika sholat hendak dilaksanakan beliau berhenti dari takbiran. Itu Idul Fitri, ya. Kalau Idul Adha kan tadi sejak hari pertama di bulan Zulhijjah sudah disunahkan takbir. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berangkat sholat Idul Fitri dan Idul Adha bersama Al-Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Ali, Ja'far, Al-Hasan, Al-Husain, Usamah bin Zaid bin Harisah, dan Aiman bin Ummi Aiman radhiyallahu anhum. Mereka mengangkat suara membaca tahlil la ilaha illallah dan takbir Allahu Akbar. Nah, kemudian tata cara salat Idul Fitri, Idul Adha yaitu 2 rakaat rakaat yang pertama 7 kali takbir, kemudian rakaat yang kedua 5 kali takbir.
Itu adalah yang keempat. Yang kelima, menyuruh wanita dan anak-anak kecil untuk berangkat sholat id. Ya, dalilnya tadi sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Ya, kemudian yang keenam, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Ya, dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu idin khalafat tariqa. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat id beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Katanya itu diantaranya agar memperbanyak silaturahmi, saling mendoakan, saling mengucapkan tahniah kepada sesama kaum muslimin di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha tersebut. Kemudian yang ketujuh, ini peluang untuk mendapatkan pahala juga, dianjurkan berjalan kaki sampai ke tempat sholat dan tidak memakai kendaraan kecuali jika ada hajat. Ya kalau jauh ya tentu boleh. Dari Ibnu Umar beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilal id masyian wa yarji'u masyian. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat sholat id dengan berjalan kaki, begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki. Kemudian apakah ada sholat qobliyah dan ba'diyah id? Ibnu Abbas mengatakan, anna Rasulullah SAW kharaja yaum adha au fitri fasalla raq'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Rasulullah SAW keluar pada hari Idul Adha atau Idul Fitri, lalu beliau mengerjakan sholat id 2 rakaat, namun beliau tidak mengerjakan sholat qobliyah maupun ba'diyah. Kemudian tidak ada azan dan tidak ada iqomah ketika sholat id. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, shallaitu ma'an nabi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghaira marratin wala marrataini bi ghairi adzanin wala iqamah. Aku pernah melaksanakan sholat id Idul Fitri dan Idul Adha bersama Rasulullah SAW, bukan hanya sekali atau 2 kali, artinya sering, ketika itu tidak ada azan maupun iqamah. Ya. Kemudian itu adalah tata caranya, biasanya suka dijelaskan oleh para imam dan khotib, ya, bagaimana sholat id yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Yang jelas, apakah itu sholat id ataupun sholat wajib, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan sabdanya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku sholat. Cuman tentu saja setelah sholat id itu ada khutbah, dan dianjurkan untuk menyimak khutbah tersebut sampai akhir, kecuali kalau ada uzur. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan umur kepada kita, agar kita bisa melalui sisa hari-hari yang terbaik ini, dan juga kita mengisi dengan berbagai macam ibadah, terutama adalah ibadah yang spesial. Besok insya Allah kita akan melakukan saum Arafah bagi yang tidak ada uzur, bagi yang sedang tidak safar. Kemudian juga semoga kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha, kita juga bisa berkurban, dan kepada yang sedang sakit, sekali lagi kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya. Demikianlah kita akhiri dengan wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda TV, TV-nya umat Islam.